Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Us and Them yang mengisahkan tentang perjuangan sepasang kekasih dalam meraih impian dan kesuksesannya masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya pun mulai diuji oleh banyaknya kepedihan dan kepahitan hidup yang harus mereka lewati. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali pada tahun 2007 di kota Beijing. Di dalam kereta api ekonomi nampak gadis bernama Xiao Xiao yang sedang kebingungan mencari tiketnya yang hilang. Sambil berusaha menemukan tiketnya kembali, Xiao Xiao meminta waktu dan memohon supaya petugas tiket memeriksa penumpang lain terlebih dahulu. Apa boleh dikata, sang petugas malah tak peduli. Ia bahkan mengancam akan menurunkan Xiao Xiao saat itu juga. Untungnya sesosok pemuda bernama Jian Qin berhasil menemukan tiket Xiao Xiao yang terjatuh di sana. Jian Qin kemudian mengajak Xiao Xiao duduk bersama dengan kedua sahabatnya. Setelah saling mengenal satu sama lain, tak disangka mereka berasal dari desa yang sama, yaitu desa Yaojing. Dan selama ini mereka mengadu nasib di kota Beijing demi menggapai masa depan yang lebih baik. Setibanya di stasiun tujuan, mereka pun memutuskan berjalan bersama hingga tibalah mereka di kediamannya masing-masing. Sejak saat itu, hubungan pertemanan Jian Qin dan Xiao Xiao tetap berlanjut. Bahkan, tepat di malam tahun baru, Jian Qin mengajak Xiao Xiao makan malam bersama ayah dan juga keluarganya. Melihat kedekatan Jian Qin dan Xiao Xiao, sang bibi pun menyarankan agar keduanya melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Yang tentu saja hal itu membuat Jian Qin sangat malu sambil mengatakan bahwa hubungan ia dan Xiao Xiao tak lebih dari sekedar teman. Seusai makan malam dengan berjalan kaki, Jian Qin pun mengantar Xiao Xiao pulang. Sepanjang perjalanan, Jian Qin menceritakan tentang kisah hidupnya, di mana sang ibu telah lama meninggal. Dan kini ia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang koki. Jian Qin lalu mengungkapkan kekagumannya pada Xiao Xiao yang sangat supel, polos, dan juga apa adanya. Sambil tersenyum, Xiao Xiao pun mengatakan bahwa masih banyak hal buruk tentangnya yang belum Jian Qin ketahui. Lalu sambil memandangi keindahan pesta kembang api, keduanya pun saling mengungkapkan impiannya masing-masing, di mana Xiao Xiao ingin tinggal di Beijing dan memiliki suami yang sangat kaya, sedangkan Jian Qin bercita-cita menjadi pembuat game yang sangat sukses dan bisa membanggakan ayahnya. Diketahui bahwa Jian Qin dan Xiao Xiao ini telah cukup lama merantau di Beijing. Jian Qin menghabiskan 4 tahun waktunya sebagai mahasiswa IT, sedangkan Xiao Xiao bekerja serabutan di berbagai tempat, yang pada intinya keduanya memiliki satu tujuan, yaitu menggapai masa depan yang lebih baik. Singkat waktu setelah lulus kuliah, Jian Qin pun mulai membuat sebuah game sesuai dengan cita-citanya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia dan kedua sahabatnya memutuskan membuka counter game di salah satu mall. Malamnya saat Jian Qin dan kedua sahabatnya sedang asik nyantai di sebuah kafe, tiba-tiba Xiao Xiao datang bersama seorang lelaki yang nampak begitu culun. Nyatanya, lelaki itu adalah kekasihnya Xiao Xiao. Ia adalah pegawai di sebuah institusi hukum yang memiliki penghasilan sangat tinggi. Sebagai tanda perkenalan, mereka pun mulai bersulang dan minum dengan sangat banyak. Kekasih Xiao Xiao yang notabene merupakan pria alim pun mabuk. Hingga kemudian
Dengan terpaksa Jianqin menemani Xiao Xiao untuk mengantarnya pulang. Setiba di kediamannya, Jianqin lalu mengejek Xiao Xiao. Ia mengatakan bahwa lelaki itu lebih pantas menjadi ayah ketimbang kekasihnya Xiao Xiao. Walau sekilas nampak seperti sebuah candaan, namun pada faktanya itu adalah ungkapan kecemburuan dalam hatinya Jianqin. Karena selama ini, Jianqin sebenarnya sangat mencintai Xiao Xiao. Dengan tulus, Jianqin kemudian bertanya, apakah kau yakin ia bisa memberikan segala yang kau inginkan? Xiao Xiao pun hanya bisa menjawabnya dengan sebuah senyuman tanpa makna. Beberapa waktu kemudian, Jianqin yang sedang asik karaoke dengan kedua sahabatnya tiba-tiba mendapat telepon dari Xiao Xiao yang meminta Jianqin untuk membantunya pindah ke sebuah kos. Nyatanya Xiao Xiao telah putus dengan kekasihnya disebabkan orang tua sang kekasih tak merestui karena tak ingin memiliki menantu miskin seperti Xiao Xiao. Mendengar hal itu tentu saja membuat Jianqin begitu senang. Seiring berjalannya waktu, Xiao Xiao pun memilih untuk membuka usaha yang sama dengan usahanya Jianqin. Bahkan, Jianqin rela melepas salah satu pelanggan terbaiknya untuk belanja di counter gamenya Xiao Xiao. Hal itu tentu saja membuat kedua sahabat Jianqin sangat kecewa. Setelah kehilangan pelanggannya itu, semakin lama omset counter Jianqin pun semakin menurun. Hingga pada akhirnya Jianqin pun terpaksa menutup counter game miliknya. Karena tak memiliki penghasilan, Jianqin memutuskan untuk menumpang di kosannya Xiao Xiao. Lambat laun, perasaan cinta Jianqin pada Xiao Xiao pun semakin memuncak. Bahkan saat malam terkadang Jianqin nampak begitu gelisah dan tak mampu membendung keinginannya memeluk Xiao Xiao. Namun, karena tak ingin merusak hubungannya, Jianqin pun sebisa mungkin memendam cinta, ego, dan juga nafsu di dalam hatinya. Sambil terus mengembangkan game buatannya, Jianqin memutuskan untuk berjualan DVD bajakan. Sedangkan Xiao Xiao kini telah berpacaran dengan seorang lelaki kaya yang tak lain adalah mantan pelanggannya Jianqin. Mengetahui hal itu, Jianqin pun hanya bisa tersenyum dan mencoba menyembunyikan kesedihannya. Namun, Jianqin mengingatkan Xiao Xiao bahwa kekayaan tak bisa menjamin kebahagiaan dalam percintaan. Karena cinta yang tulus bukanlah tentang kekayaan semata, melainkan sebisa apa ia membuatmu nyaman dan selalu menemani dalam setiap pahitnya hidup ini. Ucapan Jianqin pun terbukti, di mana saat Jianqin dan Xiao Xiao sedang jalan-jalan di sebuah mall, tanpa diduga di sana Xiao Xiao melihat kekasihnya yang ternyata telah memiliki istri dan juga anak. Melihat kesedihan di mata Xiao Xiao, Jianqin pun mencoba menghibur dan langsung mengajaknya pulang. Sesampainya di kosan, keduanya minum-minum dan bercanda guna melupakan semua kegalauan yang ada. Xiao Xiao yang saat itu sedang rapuh, akhirnya menyadari betapa besar ketulusan cinta Jianqin padanya. Hingga kemudian, keduanya pun mulai terbawa suasana dan memadu kasih dengan main kuda-kudaan. Keesokan paginya Xiao Xiao tiba-tiba pergi meninggalkan Jianqin tanpa sebuah alasan yang jelas. Tentu saja hal itu membuat Jianqin begitu terpukul. Jianqin kemudian menelepon Xiao Xiao. Ia langsung meluapkan semua kekesalannya dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah sampah yang bisa Xiao Xiao buang begitu saja. Ucapan itu tentunya begitu menusuk di hati Xiao Xiao. Namun Xiao Xiao memiliki sebuah alasan bahwasanya ia tak ingin merusak hubungan pertemanan yang telah mereka jalin selama ini. Beberapa waktu kemudian, Xiao Xiao pun tak mampu lagi membendung rasa cintanya pada Jianqin. Ia lalu bergegas kembali ke kos guna mengungkapkan semua perasaannya. Namun sayang saat ini Jianqin telah dipenjara akibat berjualan DVD bajakan.
Di malam tahun baru, Xiao Xiao yang tak ingin membuat ayah Jianqin sedih, terpaksa pulang ke Yaojing. Dengan tujuan, ia ingin merayakan tahun baru bersama ayah Jianqin dan juga keluarganya. Di sana Xiao Xiao mengaku bahwa ia dan Jianqin telah resmi berpacaran. Dan ketika ditanyai tentang alasan Jianqin yang tak bisa datang, Xiao Xiao pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa saat ini Jianqin sedang sibuk mengembangkan sebuah video game di perusahaannya. Dan kini Jianqin juga menjabati suatu posisi penting sekaligus menjadi tangan kanan atasannya. 没事吧？没事，叔叔我走了。 Singkat waktu, Xiao Xiao datang menjemput Jianqin ke lapas tepat di hari kebebasannya. Awalnya, Jianqin yang masih dibaluti rasa kecewa nampak tak memperdulikannya. Namun setelah mengetahui bahwa Xiao Xiao rela pulang ke Yaojing hanya demi menghibur sang ayah, akhirnya Jianqin pun mau memaafkannya. Xiao Xiao lantas mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang jatuh cinta. Namun, lelaki yang ia cintai kali ini hanyalah lelaki miskin yang tak memiliki pekerjaan tetap. Mendengar hal itu, Jianqin pun kaget. Ia menanyakan siapakah sosok lelaki tersebut. Xiao Xiao pun menjawab bahwa lelaki itu adalah Jianqin. 上9天揽月，下午要捉鳖。 Sejak saat itu Xiao Xiao dan Jianqin pun resmi menjadi sepasang kekasih dan menghabiskan banyak waktu indah bersama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Xiao Xiao memutuskan bekerja sebagai sales di apartemen, sedangkan Jianqin bekerja sebagai operator telepon. Walaupun penghasilan keduanya sangatlah pas-pasan, namun karena kekuatan cinta, hidup keduanya pun nampak begitu bahagia. Di suatu malam, Xiao Xiao menemani Jianqin yang sedang mengembangkan game buatannya, di mana game tersebut mengisahkan tentang sosok Ian yang mencari kekasih hatinya yang bernama Kelly. Seketika Xiao Xiao pun menanyakan, bagaimana jika Ian tak bisa bersatu dengan Kelly? Jianqin pun menjawab, 那这个世界就再也不会有色彩了。 Tepat di tahun baru 2009, Jianqin dan Xiao Xiao kembali pulang ke Yaojing guna mengikuti reuni dengan teman-teman kuliahnya. Seperti ajang reuni pada umumnya, masing-masing dari mereka pun mulai saling membanggakan kesuksesan dan kekayaan yang mereka miliki. Begitu juga dengan Jianqin yang saat itu mengaku memiliki jabatan penting di sebuah perusahaan video game. Namun nyatanya teman-teman Jianqin telah mengetahui semuanya. Bahkan diam-diam mereka menghina Jianqin yang masih tinggal di kosan kumuh dan memiliki penghasilan yang sangat kecil. Sepulang ke kediamannya, Jianqin pun hanya bisa menangisi semua hinaan yang menimpanya. Sang ayah lantas menasihati Jianqin bahwa kadang hidup ini tak berjalan sesuai yang diimpikan. Namun, kita harus kuat dan tak perlu takut untuk mengakuinya. 我不应该回来。 Dalam perjalanan pulang, Xiao Xiao kembali mengingatkan Jianqin bahwa tujuan terpenting dalam hidup bukanlah menjadi kaya, melainkan fokus akan apa yang telah kita impikan. Seketika keduanya pun terlibat perdebatan di mana Jianqin merasa tersinggung karena Xiao Xiao tak pernah percaya bahwa suatu saat nanti ia pasti sukses dan memiliki segalanya. 我想要什么？ 我他妈哪知道想要什么呀？ Setelah kejadian itu, sikap Jianqin pun berubah total. Ia menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan temperamental. Bahkan di tempat kerjanya, Jianqin terlibat perkelahian dengan salah satu pelanggan. Begitu juga saat di jalanan, Jianqin tiba-tiba memukuli seseorang tanpa alasan yang jelas. Guna melampiaskan kepenatan hidupnya, Jianqin pun menghabiskan banyak waktu dengan terus bermain game. Kini, tak ada lagi tawa ataupun perhatian yang ditujukan pada Xiao Xiao. Hingga di suatu momen, Xiao Xiao yang sudah tak tahan akan semua sikap acuhnya,
memutuskan untuk meninggalkan Jianqin. Setelah menyadari kepergian Xiao Xiao, Jianqin pun bergegas menuju stasiun kereta setempat. Namun saat menemukan Xiao Xiao, Jianqin hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa hidup Xiao Xiao akan hancur jika tetap tinggal bersamanya. Untuk itu, dengan berat hati Jianqin pun terpaksa melepaskan Xiao Xiao. Kehilangan Xiao Xiao tentunya membuat hidup Jianqin nampak begitu hampa. Namun pada akhirnya, Jianqin bisa mengubah rasa sakit hati menjadi sebuah motivasi. Tanpa kenal lelah, Jianqin terus berusaha menyempurnakan game buatannya. Hingga pada akhirnya, Jianqin pun mampu menyelesaikan game tersebut lalu menguploadnya. Setelah itu Jianqin melanjutkan kehidupannya dengan bekerja sebagai pengantar paket. Lalu saat Jianqin memasuki sebuah warnet, ia kaget melihat game buatannya yang sedang dimainkan oleh banyak pengunjung di sana. Jianqin kemudian pulang untuk mengecek rekening banknya. Seketika ia pun nampak kaget saat melihat saldo dalam rekeningnya yang berjumlah fantastis. Kini sesuatu yang diimpikan telah menjadi kenyataan. Dalam waktu singkat, Jianqin pun dinobatkan sebagai pengusaha muda terkaya di Cina. Jianqin juga telah diundang oleh banyak stasiun TV yang ingin mengetahui kisah di balik kesuksesannya. Dalam satu sesi interview, Jianqin mengungkapkan bahwa kehidupannya yang dulu sangatlah susah. Ia selalu dihina dan dipandang sebelah mata. Namun di balik semua itu, ia memiliki sesosok wanita yang selalu mendampingi dan memotivasinya. Dan ia adalah Xiao Xiao. Xiao Xiao yang kebetulan menyaksikan tayangan itu tentunya sangat bangga akan kesuksesan yang telah Jianqin capai. Lima tahun kemudian, setelah tak kunjung menemukan Xiao Xiao, akhirnya Jianqin pun memutuskan untuk menikahi wanita lain. Namun, ayah Jianqin yang saat ini matanya mengalami kebutaan, selalu menyangka bahwa wanita yang dinikahi oleh Jianqin adalah Xiao Xiao. Hingga beberapa waktu kemudian, ayah Jianqin yang sudah sangat tua itu pun dinyatakan meninggal. 3 tahun pun berlalu. Suatu ketika, saat Jianqin berada di dalam pesawat, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Xiao Xiao. Kebetulan, pesawat yang mereka tumpangi saat itu mengalami sebuah masalah yang mengharuskan mereka menunda penerbangannya hingga esok. Semua penumpang pun dibawa menuju sebuah hotel yang telah disiapkan pihak maskapai. Setelah lama tak jumpa, tentu saja membuat Jianqin dan Xiao Xiao nampak begitu canggung. Namun setelah berbincang beberapa saat, akhirnya suasana pun kembali mencair. Keduanya kini mulai saling bercanda sambil membuka kenangan indah di masa lalu. Xiao Xiao yang dilanda kejenuhan kemudian mengajak Jianqin menikmati pemandangan di luar hotel. Di sana, Xiao Xiao mengungkapkan bahwa sampai saat ini ia masih meraja. Mendengar hal itu, Jianqin pun minta maaf karena dulu ia tak pernah bisa membahagiakan Xiao Xiao. Jianqin lantas berandai-andai jika saja Xiao Xiao tak meninggalkannya, maka keduanya kini pasti telah menikah dan hidup bahagia. Xiao Xiao pun menjawab, jika itu terjadi, maka Jianqin tak mungkin bisa sukses seperti saat ini. Pada faktanya Xiao Xiao dan Jianqin ini masih saling mencintai. Lalu saat berbincang di dalam mobil, Xiao Xiao pun tak mampu lagi membendung perasaan cintanya pada Jianqin. Sambil menangis, Xiao Xiao mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia masih sangat mencintai Jianqin dan merindukan kenangan indah mereka di masa lalu. Mendengar hal itu, Jianqin pun hanya bisa memeluk Xiao Xiao dalam tangisannya.
Walau dalam hati Jianqin masih sangat mencintai Xiao Xiao, namun Jianqin menyadari bahwa waktu tak mungkin bisa diputar kembali. Jianqin tak bisa mengorbankan rumah tangga yang telah ia bina hanya demi keegoisan cinta semata. Akhirnya Jianqin dan Xiao Xiao pun berpisah secara baik-baik. Walaupun cinta keduanya tak bisa menyatu, namun kenangan indah di masa lalu cukup menjadi pemanis yang melekat hingga akhir waktu. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, untuk apa mempertahankan cinta jika hanya mengakibatkan luka? Jika dengan melepas bisa datangkan bahagia, maka lakukanlah. Karena pada hakikatnya cinta bukan hanya tentang memiliki atau dimiliki, melainkan tentang membahagiakan dan dibahagiakan. Ya, sekian rekap alur film ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya John Mansell pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.